saat melihat Ian Joshua di audisi X Factor? Kesan pertama ketemu Joshua. Yes. Sebelumnya selamat siang rekan-rekan media semuanya. Terima kasih udah bisa menghadiri undangan kita untuk press con dan juga rilis launching single terbaru dari anak kita ya, anak kita di DAD 2 Anak Deo. Ini perusahaan kita bareng istri, dan hari ini bersyukur banget akhirnya bisa dirilis dengan perjalanan yang cukup panjang juga, dan akhirnya Ian bisa ada di kontrak di bawah label DAD Entertainment. Dan tadi pertanyaannya kenapa bisa tertarik sama Ian Joshua? Betul. Buat teman-teman mungkin rekan-rekan media juga yang ngikutin X Factor kemarin, mungkin pasti ada yang kecewa juga, ada yang merasa harusnya peserta ini bisa lanjut nih, tapi kok enggak gitu. Nah, Ian ini salah satu yang banyak fansnya kecewa karena dia nggak lolos gitu. Sebenarnya ini kan satu perjalanan yang kita tidak tahu seperti apa akan ke depan gitu loh. Karena kita tuh di X Factor juri punya penilaian masing-masing, dan kebetulan Ian ini nggak ada, bukan di grupnya aku gitu, bukan di grup aku, tapi sebenarnya di X Factor tuh dari awal kita pilih semuanya bareng-bareng. Jadi Ian ini memang dari awal sudah masuk radarku, apalagi waktu itu bawain lagu Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja. Bukan karena laguku, tapi banyak yang bawa laguku tapi belum punya ciri khas sendiri gitu. Nah, kalau Ian ini kemarin bawain Bagaimana tuh punya ciri yang buat aku sampai sekarang masih aku ingat, yaitu ciri khasnya dia nyanyi tuh bikin hati itu berantakan gitu. Beneran. Kalau aku kan biasanya nangis, orang udah nangis tambah sedih. Kalau dia tuh bisa hati tuh berantakan, hancur gitu loh. Aku aja nyanyi waktu itu kan udah aduh sedih banget. Pas dia tuh bisa Lebih berantakan lagi. jadi puing-puing gitu. Nah, itu yang membuat waktu itu aku suka, aku ada beberapa, salah satunya yang aku pikir bakalan masuk live gitu. Tapi memang masing-masing tuh perjalanan berbeda. Dia juga banyak peserta juga, termasuk yang di kontrak di DAD juga ada kayak Daniel Patinama juga waktu itu kita pikir bakalan lolos, tapi dalam perjalanannya memang belum rezekinya lolos ke babak live. Tapi ternyata Tuhan memberikan peluang untuk kita malah bekerja sama. Waktu itu aku telepon langsung, dan aku pikir dia mungkin ya kita nggak tahu jalannya gimana, tapi aku pengen banget kerja sama dia, dan kita panggil ke kantor dan kita kontrak, kita bikinin lagu, dan akhirnya kita rilis hari ini, dan aku yakin lagu ini bakalan hits. Amin. Biasanya ya, aku yakin karena lagu ini dia banget, dan kebetulan lagu ini juga ciptaannya dia. Jadi biasanya kalau lagu ciptaan sendiri tuh ada dia di dalam. Kayak aku dulu ciptain lagu Mapala, Aku Yang Tersakiti. Nah, jadi karena ciptaan sendiri itu biasa kita lebih jujur dan bisa diterima masyarakat. Dan itu alasannya karena dia punya ciri khas yang bisa bikin berantakan. Punya ciri khas yang Ya. bisa bikin berantakan. Mudah-mudahan singlenya juga bisa bikin berantakan semua Indonesia. Jadi benar. Bahaya. Oke, kalau Kak Duma sendiri nih, Kak, apa sih yang membuat seorang Duma percaya pada potensinya seorang Ian Joshua? Kalau di DAD tuh gimana sih hierarkinya memilih artis nih? Jadi pasti seleksi awalnya pasti dari Bapak Judika. Oh, awalnya dari Pak Judika. Karena Bapak Judika sebagai produsernya juga Pak. Nah, Tapi kuasa penuh dari Ibu Presiden. jadi Enggak. Jadi waktu itu sebenarnya Ian ini sudah beberapa kali kita lihat di YouTube ya. Di YouTube membawakan cover-cover lagu Judika. Waktu itu juga kita ngadain lomba cover Putus Atau Terus kalau nggak salah ya, Wah. Ya, Putus Atau Terus waktu itu ada seleksi dan kita menentukan siapa pemenangnya. Waktu itu aku udah kasih lihat Ian ke Judika waktu itu. Waktu itu udah Udah pas lihat nih papa, lihat nih ini anak nyanyi lagumu nih, oke nih. Terus Judika lihat, oke gitu. Tapi waktu itu dia bukan yang menang ya Ian, kamu ya? Iya, dia bukan yang menang waktu itu. Masih ada beberapa yang waktu itu menang. Terus habis itu kita lihat lagi dia nyanyi lagu Judika juga. Ternyata emang Ian itu emang fans Judika dari dia
SD. Iya, benar. Iya benar. Waktu itu akhirnya aku tahu Dari karena aku SD? tanyain. Iya. Wow. Nah setelah itu baru dia ikut X Factor. Waktu itu aku lihat loh, ini kan anak yang waktu itu cover Ikut lagu cover. Judika gitu. Oh, Dan oke. yang udah banyak cover YouTube-nya di YouTube lagu-lagu Judika dan sangat diminati sebenarnya waktu dia cover gitu. Terus habis itu dia nggak lolos pas babak mau babak live ya, mau babak live 6 besar. Terus aku bilang sama Judika bilang gini, kita ambil aja tuh anak gitu kan. Terus aku pikir iya bagus tuh. Nah terus kita hubungin dia, terus memang kita udah kenal dia dari lama. Terus habis itu aku tahu pasti dia ngefans sama Judika karena banyak banget lagu Judika yang dia nyanyiin. Sampai akhirnya kita punya kesempatan untuk panggil dia ke kantor. Dan emang bener, iya. Dan waktu itu sebenarnya dia udah banyak yang panggil juga. Dia bilang dari label lain yang ada di Jakarta. Oke. Karena kan biasa ya kalau TV langsung kelihatan ya. Oh Benar. itu mana anaknya terus. Wah, langsung dicari tuh. Terus habis itu ya akhirnya kita bilang, Yan kamu gabung ke kita gimana gitu. Dan aku pasti yakin dia akan mau bergabung karena dia sangat sering menyanyikan lagu Judika pasti. Dan dia pasti Ngefans banget, Pai. dan aku tanya gitu. Dan akhirnya ya dia memutuskan kesini dan waktu itu dia masih di Makassar. Oke. Ya, dan dia Masih stay-nya di Makassar. masih stay-nya di Makassar. Jadi dia balik dulu karena dia harus menyelesaikan kuliahnya kalau nggak salah. Dan akhirnya sampai dia kesini, dia memutuskan untuk kesini dan bergabung ke kita. Jadi potensinya sangat besar dan kita udah tahu dia sebelum dia masuk X Factor sebenarnya. Jadi di liriknya sebenarnya udah lama ya. Dari sebelum X Factor pun Iya. Kak Duma udah lihat dia Iya, covering lagunya iya. Bang Judika Benar, karena dan dia udah mulai juga kalian diskusikan ya waktu itu ya. Oke.